Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Nadia Rahma, NIM 34021801119 dari kelas Manajemen E. Saya dari kelompok 11 akan memaparkan materi tentang rasio rentabilitas studi kasus pada PT Adikarya Persero Tbk. Pengertian rasio rentabilitas. Menurut Kasmi, rasio rentabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Rasio rentabilitas terdiri dari 5 rasio. Yang ke-1, rasio operating income dengan operating asset. Rasio ini menghubungkan antara keuntungan yang diperoleh dari kegiatan pokok perusahaan atau operating income dengan kekayaan yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan atau operating asset. Yang kedua, turnover dari operating asset merupakan rasio antara jumlah aktiva yang digunakan dalam operasi terhadap jumlah penjualan. Yang ketiga, return of investment merupakan teknik analisa yang lazim digunakan oleh pimpinan perusahaan untuk mengukur efektivitas dari keseluruhan operasi perusahaan. Yang keempat, rasio laba kotor. Rasio ini menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai setiap rupiah penjualan, dan apabila rasio ini dikurangi dengan 100%, maka akan menunjukkan jumlah yang tersisa untuk menutup biaya operasi dan laba bersih. Yang kelima, operating ratio. Operating ratio mencerminkan tingkat efisiensi perusahaan, dan ratio yang tinggi menunjukkan keadaan yang kurang baik karena setiap rupiah penjualan yang terserap dalam biaya juga tinggi dan yang tersedia untuk laba juga kecil. Studi kasus analisis rasio rentabilitas keuangan pada PT Adikarya Persero Tbk. Studi kasus pada PT Adikarya Persero Tbk untuk mengetahui rasio-rasio rentabilitas yang berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan pada PT Adikarya Persero Tbk periode 2014 dan 2015. Bisa dilihat, tabel di samping merupakan neraca pada PT Adikarya Persero Tbk per 31 Desember 2014 dan 2015. Tabel di samping merupakan laporan laba rugi PT Adikarya Persero Tbk per 31 Desember 2014 dan 2015. Rasio rentabilitas PT Adikarya Persero Tbk. Rasio-rasio rentabilitas digunakan untuk mengukur profit yang diperoleh dari modal-modal yang digunakan untuk operasi perusahaan atau mengukur kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Ini adalah hasil perhitungan rasio-rasio rentabilitas. Yang ke-1, rasio operating income dengan operating asset dengan rumus laba usaha kali 100% per aktiva usaha. Hasil pada tahun 2014 sebesar 3,62% dan pada tahun 2015 sebesar 3,17%. Yang kedua, turnover dari operating asset dengan rumus penjualan kali 100% per operating asset. Pada tahun 2014 sebesar 94,4% dan pada tahun 2015 63,9%. Yang ketiga, return of investment atau ROI dengan rumus penjualan kali laba usaha per operating asset penjualan. Pada tahun 2014 sebesar 3,59% dan pada tahun 2015 3,16%. Yang keempat, rasio laba kotor dengan rumus laba kotor kali 100% per penjualan. Pada tahun 2014 sebesar 8,38% dan pada tahun 2015 9,6%. Yang kelima, operating ratio dengan rumus HPP tambah biaya operasi kali 100% per penjualan bersih. Pada tahun 2014 sebesar 92,6% dan pada tahun 2015 93,8%. Hasil analisa rasio rentabilitas pada PT Adikarya Persero Tbk. Yang ke-1, rasio operating income dengan operating asset pada tahun 2014 sebesar 3,62% dan pada tahun 2015 3,17%. Yang kedua, turnover dari operating asset pada tahun 2014 sebesar 94,4% dan pada tahun 2015 63,9%. Yang ketiga, return of investment atau ROI pada tahun 2014 sebesar 3,59% dan pada tahun 2015 3,16%. Yang keempat, rasio laba kotor pada tahun 2014 sebesar 8,38% dan pada tahun 2015 9,6%. Yang kelima, operating ratio pada tahun 2014 sebesar 92,6% dan pada tahun 2015 93,8%. Kesimpulannya, dari hasil perhitungan rasio operating income dengan operating asset pada tahun 2014 dan 2015 menunjukkan penurunan. Ini berarti semakin berkurangnya laba perusahaan yang diperoleh dengan aktiva usaha perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2014 dan 2015 terjadi inefisiensi dan rendahnya volume penjualan perusahaan. Hasil perhitungan turnover dari operating asset pada tahun 2014 dan 2015 menunjukkan penurunan. Ini berarti semakin berkurangnya penjualan perusahaan yang diperoleh dengan aktiva usaha perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2014 dan 2015 terjadi inefisiensi pada kegiatan operasi perusahaan. Kemudian, hasil perhitungan return of investment atau ROI pada tahun 2014 dan 2015 menunjukkan penurunan. Ini berarti semakin berkurangnya penjualan perusahaan diperoleh dengan aktiva usaha dan berkurangnya laba usaha
perusahaan yang diperoleh dari penjualan. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2014 dan 2015 terjadi inefisiensi pada kegiatan operasi perusahaan. Hasil perhitungan rasio laba kotor pada tahun 2014 dan 2015 menunjukkan peningkatan. Ini berarti semakin bertambahnya laba kotor perusahaan yang diperoleh dari penjualan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2014 dan 2015 terjadi peningkatan volume penjualan perusahaan. Yang terakhir, hasil perhitungan operating ratio pada tahun 2014 dan 2015 menunjukkan peningkatan. Ini berarti semakin besarnya biaya operasi perusahaan untuk memperoleh penjualan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa pada tahun 2014 dan 2015 terjadi inefisiensi pada kegiatan operasi perusahaan. Sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.